Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan rumus if, and, dan if or ya. Kemarin kita sudah belajar tentang rumus if, sekarang kita akan belajar if, and, dan if or. Nah, untuk contoh soal if, and, dan if or seperti ini ya. Di sini ada data ya, data nilai keagamaan, IPA, IPS, matematika, dan rata-rata. Nah, ini untuk kelulusan IAI. Nah, kita coba lihat ketentuan lulus IAI. Di sini dijelaskan bahwa jika nilai agama, di sini jika nilai agama lebih besar sama dengan 75 dan rata-rata lebih besar dari 70, maka dinyatakan lulus. Selain itu tidak lulus. Artinya, selain masuk kriteria ini, di luar kriteria ini, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk memasukkan rumus, kita hanya menerjemahkan saja ya. Terjemahkan bahasa soal ini ke bahasa rumus. Nah, di sini ada yang warna ini ya, warna coklat. Jika berarti menggunakan rumus if ya. Jadi kalau ada perkataan atau pernyataan atau ketentuan soalnya menggunakan jika, maka menggunakan rumus if. Dan kita juga harus melihat kriterianya jika dan. Jika dan berarti if and ya, didahulukan untuk n-nya. Jadi sekali lagi rumus diawali dengan sama dengan, kemudian if harus dibarengi dengan buka kurung, kemudian and. Kita lihat dulu ini kriteria jikanya diiringi dengan apa, dengan dan atau dan, berarti if and. Kita lihat lagi nilai agama, berarti di sel nilai agama di sini di sel C6. Nilai agama lebih besar sama dengan 70. Bagaimana lebih besar sama dengan gini ya? Untuk membahasakan rumusnya, lebih besar sama dengan ngetik lebih besar sama dengan seperti ini. 75 ini jangan pakai tanda kutip karena dia number ya. Kemudian di sini apalagi? Jika nilai agama lebih besar sama dengan 75 dan, nah ini dan-nya udah ditulis di sini, dan apa? Pakai titik koma ya. Dan rata-rata lebih besar dari 70. Nah, rata-rata lebih besar dari 70. Nah, ini harus tutup kurung dulu, tutup kurung. Setelah tutup kurung, titik koma artinya maka dinyatakan lulus. Nah, untuk lulus sendiri dia teks bukan nomor, jadi wajib pakai tanda kutip di awal dan di akhir. Nah, di sini ada titik koma lagi, artinya selain itu di luar kriteria yang tadi, maka akan dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus. Nah, tutup kurung sesuai dengan if-nya. Kalau if-nya 1 berarti tutup kurung 1. Tinggal di enter saja. Nah, di sini double klik di tanda plus hitam. Coba perhatikan. Jika nilai agama lebih besar sama dengan 75, di sini lebih besar dari 75 dan rata-rata lebih besar dari 70, maka lulus. Dua kriteria ini harus masuk. Di sini kebetulan untuk Ondo nilai agama 80, rata-rata 79, maka akan dinyatakan lulus ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan rumus yang ketentuannya jika atau. Kalau tadi jika dan if and, sekarang saya akan menjelaskan jika atau. Ini kebetulan untuk IPS ya. Jadi jika atau ya. Jadi sama dengan, kalau jika atau rumus yang dipakai adalah if or ya. Jika atau. Bedanya apa? And sama or. Kalau yang if or ini salah satu kriteria masuk, maka akan dinyatakan lulus. Asal satu kriterianya saja. Di sini ketentuannya jika nilai IPS ya, ini lupa ya, salah soalnya IPS.
berarti if or. Di sini apa? Jika nilai IPS lebih besar sama dengan 75. IPS mana? Ini ya, di sel E6. Lebih besar sama dengan 75 ya. Atau rata-rata lebih besar dari 80 ya. Berarti ganti koma lagi, rata-rata lebih besar dari 80. Lebih besar dari 80. Tutup kurung, titik koma artinya maka dinyatakan lulus. Selain itu, di luar kriteria ini tidak lulus. Nah, tutup kurung sesuai dengan if-nya ada 1, tutup kurungnya 1. Nah, ini salah ngetik or-nya ya. Nah, harusnya gini. Lulus. Coba lihat, kriterianya hanya 1 saja. Jadi coba lihat di sini kriteria dua-duanya tidak masuk. Jika nilai IPS lebih besar dari 75, di sini 58, atau rata-ratanya 80, di sini 76. Nah, coba kita lihat di sini. Kenapa yang rata-rata 62 dinyatakan lulus? Karena salah satu kriteria masuk, yang ini 89. Ya, yang ini 89. Jadi kalau untuk yang IPS ini menggunakan if or, jadi hanya satu kriteria masuk, maka dia akan dinyatakan lulus ya. Jadi bedanya sekali lagi, kalau N kriterianya semuanya harus masuk, maka dinyatakan lulus. Kalau untuk if or hanya satu kriteria masuk, maka dia akan dinyatakan lulus. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustadz bisa kalian pahami, karena sekali lagi untuk Microsoft Excel ini kalian harus banyak latihan. Mudah-mudahan kalian bisa latihan, dan setiap ada yang masalah atau ada yang tidak mengerti, mohon ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.